Mirsa diculik sama anak buahnya Pramana dan Reza yang berhasil menyelamatkan Mirsa dari penculikan tersebut. Kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Benar-benar deh ya, kasian banget hidupnya Mirsa ini. Gak henti-hentinya dia dibikin menderita sama Pak penulis dari sinetron Wanita Istimewa. Karena di episode hari ini kita akan melihat kejadian yang naas menimpa Mirsa. Jadi di episode kali ini kita melihat Mirsa yang berteriak meminta pertolongan kepada ibunya. Baru juga ya Mirsa ini bertemu dengan Ibu Desi, karena sudah beberapa bulan dia mencari-cari keberadaan Bu Desi tapi tak kunjung bertemu. Pada akhirnya di episode kemarin kita melihat kalau Bu Desi bisa kembali bertemu dengan anaknya Mirsa, tapi baru aja 1 atau 2 hari gitu ya mereka bertemu, Mirsanya malah diculik sama anak buahnya Pramana. Kalian tahu kan apa rencana Pak Pramana terhadap Mirsa? Jadi Pak Pramana ini sangat amat membenci Mirsa sekarang. Dia nggak mau kalau Mirsa ini malah mengganggu hubungan rumah tangga antara anaknya Karina dengan Radit. Jadi pokoknya apapun itu yang membuat Karina menangis, Pak Pramana akan menyingkirkan itu semua, dan termasuk Mirsa. Padahal Mirsa ini tidak bersalah sama sekali ya guys ya. Jadi dia berpikir kalau Mirsa inilah yang akan mengganggu rumah tangganya Karina dan Radit, ya dia mau gak mau harus menyingkirkan Mirsa tanpa berpikir gitu dan tanpa mencari tahu dulu Mirsa ini siapa, kemudian apa hubungan dia dan Mirsa sebenarnya selama ini. Dan ternyata ya penyesalanlah yang dirasakan oleh Pak Pramana sekarang. Jadi dia ternyata meminta anak buahnya untuk menculik Mirsa nih guys di episode hari ini. Dan dia melihat secara langsung eksekusi penculikan Mirsa tersebut, di mana dia langsung melihat Mirsa yang meminta tolong kepada sang ibu untuk ya diselamatkan. Dia juga melihat Mirsa yang menangis-nangis memanggil Ibu Desi untuk bisa diberikan pertolongan secepatnya. Bu Desi pun juga yang tak mempunyai kuasa apapun hanya bisa berteriak meminta pertolongan kepada semua orang yang ada di jalanan untuk membantu agar anaknya ini bisa diselamatkan. Ibu Desi tampak berteriak ke semua orang, tolong anak saya, dan sebagainya. Dan ternyata terdengar sama Pak Pramana secara langsung dan membuat Pak Pramana itu sangat amat kaget banget, tidak percaya kalau Ibu Desi ini memanggil Mirsa dengan sebutan anaknya. Nah kemudian sontak Pak Pramana ini langsung menemui Bu Desi nih guys yang berteriak. Dia mempertanyakan kenapa Bu Desi malah memanggil Mirsa dengan sebutan anakku. Sebenarnya siapa Mirsa ini? Ditambah lagi kan sebenarnya Pak Pramana dari episode-episode awal juga sudah merasakan feeling yang agak kuat gitu tentang Mirsa. Di saat dia melihat Mirsa, dia merasa punya ikatan batin gitu di antara dia dan Mirsa. Dan di saat Ibu Desi memanggil Mirsa dengan sebutan anakku itu, nah itulah yang membuat Pak Pramana itu jadi bertanya-tanya, maksudnya apa? Apakah Mirsa ini adalah Saskia, anak mereka? Dan kenapa Ibu Desi merahasiakan tentang Mirsa ini kepada Pak Pramana? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Kenapa Pak Pramana tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Mirsa di masa lalu? Nah, sepertinya konfliknya bakalan itu nih guys setelah ini. Makanya kan kalau untuk sekarang sudah makin banyak ya konflik-konflik yang sudah terbongkar. Tapi sepertinya ada konflik yang paling penting yang akan terbongkar juga di episode hari ini dan di episode selanjutnya. Jujur sebenarnya Mimin agak takut juga ya guys ya, kenapa tiba-tiba
kebusukan-kebusukan orang-orang jahat ini mulai terbongkar nih satu persatu. Kenapa secepat ini gitu? Apakah memang sinetron ini bakalan ditamatkan karena share dan ratingnya tidak begitu tinggi, atau memang sebenarnya ada alur cerita yang lain yang sebenarnya menjadi gong dari sinetron ini gitu? Karena jujur, coba kalian pikir ya, Sus Uci sekarang sudah dipecat. Kemungkinan dia juga akan membongkar semua kejahatannya Ranti, juga bakalan terbongkar. Kemudian Susan dan Septo juga pastinya merasa sangat amat dirugikan dengan kejahatannya Ranti, di mana mereka dibayar sama Ranti untuk tutup mulut atas pendonor hati Aurel yang merupakan Mirsa. Kemudian ya siap-siap saja Susan sebentar lagi juga bakalan dipecat dari kantornya Reza, dan membuat mereka nantinya pasti bakalan emosi banget dan dendam sekali, karena kan mau gak mau yang membuat mereka ketahuan itu kan gara-gara si Ranti juga. Kemudian masalah Radit juga ketahuan kan guys, sekarang dia sudah punya istri pertama dan istri kedua. Yang tadinya dia mengatakan kalau istri pertamanya sudah meninggal dunia, dan ya ternyata itu adalah Mirsa, sahabat istri keduanya sendiri. Dan kemudian tentang Akira sebentar lagi juga bakalan terbongkar. Karina juga pengen banget Radit bersatu dengan Mirsa lagi, karena dia merasa sangat amat bersalah, tapi dengan satu syarat, dia nggak mau dipisahkan dari Akira. Sementara itu ya Radit ini kebohongannya juga sudah mulai terbongkar lah satu persatu. Tinggal Radit aja nih yang membongkar kebohongan Pak Pramana, kebusukan Pak Pramana yang membuat hidupnya dengan Mirsa jadi berpisah. Nah itulah yang akan menjadi alasan bagi Pak Radit ini nih nanti setelah ini untuk bisa rujuk sama Mirsa. Terus gimana perasaannya Reza setelah ini? Apakah Reza akan merelakan Mirsa bersatu dengan Radit? Sedangkan sekarang cinta dia kepada Mirsa itu juga sudah mulai tumbuh pesat nih. Kemudian di episode hari ini kita juga akan melihat Mirsa yang ternyata diculik sama anak buahnya Pak Pramana, tapi untung saja Reza mengetahui akan hal tersebut. Reza nggak tahu kalau anak buah itu adalah anak buahnya Pak Pramana, tapi dia sekarang sedang berusaha gimana caranya untuk menyelamatkan Mirsa dari penculikan itu, dan sepertinya dia bakalan berhasil menyelamatkan Mirsa. Nah, di sini tentunya Mirsa merasa sangat amat bahagia sekali, merasa sangat amat lega karena pada akhirnya dia diselamatkan sama Reza, dan nantinya ya tentu dia juga berhutang budi kepada Reza. Dan setidaknya ya kita melihat kalau Reza ini akan terus-terusan menjadi pelindungnya Mirsa ya guys ya. Cuma permasalahannya di sini, apakah nanti Mirsa ini akan beneran bisa berlabuh dengan Reza? Kalau dipikir-pikir nih, sekarang si Karina mendesak Radit untuk rujuk sama Mirsa. Radit pastinya mau juga rujuk sama Mirsa, tapi dia juga nggak mau kehilangan Karina. Emang aduh bener-bener deh ya, bikin galau gitu. Padahal sebenarnya Karina jangan memaksa Radit untuk bersatu dengan Mirsa. Toh sekarang Mirsa bisa bahagia kan sama Reza. Dan Karina pun tahu kalau Reza dan Mirsa ini sering berduaan. Jadi ya udah nggak usah dipaksakan lagi gitu untuk mempersatukan Radit dengan Mirsa. Kemudian kan Pak Pramana, kemudian Ibu Nurma pun kan juga nggak mau melihat Radit dan Karina berpisah. Jadi ya udah, jangan memaksakan lagi lah. Toh sekarang Mirsa pun juga mau berpisah kan dari Radit, dia juga sudah mengurus surat perceraian bersama Radit. Jadi ya sudah, biarkan saja Mirsa bisa bahagia dengan laki-laki yang bisa melindungi dia juga. Toh kalau dia bersatu dengan Radit pun Karina juga bakalan tersakiti kan akhirnya. Jadi nggak usah memaksakan deh. Yang Mimin takutkan nanti ternyata Pak Pramana juga akan membalaskan semuanya kepada Mirsa. Jadinya kan Mirsa lagi yang menderita, Mirsa lagi yang kena. Jadi Karina di sini udahlah, jangan, kalau memang mau berpisah sama Radit pun dengan kebohongan Radit yang luar biasa juga kepada dia, ya udah biarkan dia mengurus perceraian sendiri kepada Radit, biarkan Radit sendiri juga, dan jangan memaksa Radit untuk bisa bersatu dengan Mirsa. Walau
tahu nih si Karina ini tentang permasalahan Mirsa. Walau Karina juga sudah mengetahui gimana Mirsa ini menderitanya gara-gara Radit, jadi ya nggak usah juga untuk meminta Radit bersatu dengan Mirsa sekarang, karena ya Mirsa cuma punya Reza dan Reza bisa membahagiakan Mirsa. Udah nggak sabar banget ya guys ya untuk nonton kelanjutan sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.